Cuci tangan pakai sabun? Sudah. Pakai masker? Sudah. Bawa hand sanitizer? Sudah juga. Satu lagi yang penting dan harus dibawa, Hydro Oxy. Segarkan nafasmu, sehatkan hidupmu. Bersama Hydro Oxy. Selamat malam sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga Anda selalu sehat, ya. Harapan kita selalu sehat dalam menghadapi pandemi yang belum selesai-selesai ini, ya. Dan Anda bisa melaksanakan tugas-tugas rutin Anda. Kita bersama malam hari ini di acara Sehat Bersama Kan Edi, yang tentu saja didukung oleh Hydro Oxy. Segarkan nafasmu, sehatkan hidupmu. Jangan lupa Anda yang belum follow Instagram Hydro Oxy bisa di hydrooxy.id, dan Anda juga bisa follow Instagram Indonesia Belajar di indonesia_belajar.id. Baik, langsung saja kita sapa narasumber malam hari ini, tentu saja Bapak Kan Edi. Beliau adalah naturopat dan inventor dan founder Hydro Oxy. Selamat malam Pak Edi. Malam Mas Dewa, malam teman-teman semua. Saya sebenarnya sudah kangen betul untuk bertemu di Zoom, seminar Zoom ini. Halo. Rasanya udah lama sekali ya Mas Dewa, kita nggak bertemu ya. Bisa dengar saya Mas Dewa? Mungkin Pak Dewa signalnya kurang bagus Pak, dilanjut saja. Oke, ya teman-teman, terima kasih. Kita lama sekali rasanya tidak bertemu, mungkin ada 2-3 bulan. Landainya corona ini ada baiknya juga. Jadi kita juga bisa sibuk pada kegiatan yang lain. Tapi ujung-ujungnya sekarang ini kita masih menikmati, ya bukan menikmati, menghadapi secara jantan corona ini. Jadi mungkin kita akan update beberapa hal tentang corona. Pada saat ini Omikron ini, yang tipe Omikron ini menjadi tren di seluruh dunia ya sekarang. Halo, Mas Dewa? Halo? Ya. Ya, Mas Dewa bisa ini. Halo. Ya, silakan Pak Edi. Ya, jadi Omikron, varian Omikron ini menjadi tren di seluruh dunia sekarang. Dengan capaian tertinggi di Amerika memecahkan rekor dalam satu malam itu bisa 1,3 juta orang yang terpapar. Jadi saat ini kita di Indonesia menghadapi puncaknya, semoga sudah puncaknya. Hari ini dilaporkan ada 50.000 lebih yang dilaporkan terkena COVID. Mungkin kebanyakan adalah pastinya Omikron. Jadi semoga ini sudah jadi puncak, kemudian bisa melandai lagi. Itu Mas Dewa. Ya, Pak Edi dengar suara saya ya? Dengar. Ya, oke. Ini sinyalnya agak nggak stabil ya. Baik Pak Edi, memang di bulan Februari ini diprediksi sebelumnya oleh Kementerian Kesehatan ya, bahwa Februari ini menjadi puncak dari kasus Omikron nih Pak. Nah, tema utama kita malam hari ini kan bagaimana kita sebaiknya menghadapi Omikron ini Pak. Perlu panikkah seperti kita menghadapi puncak Delta bulan Juni, Juli kemarin Pak Edi? Kalau perlu panik enggak. Kabar baiknya, kelihatannya Omikron itu bermutasi di spike proteinnya, itu menyebabkan dia sangat menular. Jadi beberapa kali lebih menular dibandingkan Delta. Tapi kabar baiknya adalah dia sedikit sekali menyebabkan ada infeksi di saluran napas bagian bawah, yaitu paru-paru kita. Jadi kebanyakan kabar baiknya adalah dia menginfeksi saluran napas bagian atas, tenggorokan, dan terutama di tenggorokan. Kita juga, Mas Dewa, belum mendengar
ada orang yang kenanya dari esofagus seperti varian Delta. Jadi yang kenanya di esofagus, saya ingetin lagi kawan, bahwa esofagus adalah saluran satu usus yang menyambungkan tenggorokan kita dengan lambung. Ya, di varian Delta kita banyak temukan itu dengan ciri-ciri dulunya orangnya banyak yang itu diare. Kita belum dengar sekarang yang kena Omikron itu diare. Ya, semoga jangan. Ya, jadi dia cukup mudah-mudahan cukup di pernapasan bagian atas saja, dan tingkat kematiannya di Indonesia masih sangat jauh rendah seperti kemarin diumumkan oleh Pak Menteri Pak Ruhut ya, mengumumkan bahwa tingkat kematiannya, mortalitasnya sangat rendah. Jadi kita patut bergembira, Mas Dewa. Kita patut bergembira. Kita hadapi dengan tenang, karena yang lebih parah sudah pernah kita hadapi. Tidak ada yang lebih menakutkan dibandingkan Delta dulu. Ya, kita tahu dulu Delta antrian di rumah sakit, ambulan, hilir mudik, kita dengar kerabat-kerabat yang mendekati kita terus meninggal. Tapi kali ini belum terjadi ya. Semoga tidak terjadi. Jangan terjadi. Ya. Oke. Jadi kita yang penting nggak usah panik dulu ya kalau kita pun positif, karena ini penularannya cepat ya, Pak Edi ya. Kalau saya pribadi, saya pribadi gini, saya berpikir ini pilihan pribadi. Kalau saya berpikir karena sekarang ini gejalanya, simptomsnya, akibatnya sangat mild ya, tidak terlalu parah, hanya radang tenggorokan, batuk, ya sedikit demam, sakit kepala, itu sangat mild kayak flu biasa. Biasanya dalam 5 hari sudah pulih. Saya sebenarnya lebih memilih kena, Mas Dewa. Kalau di sini kan lebih memilih kena, karena dengan kena saya artinya mendapatkan antibody, imun saya udah mengenali Omikron ini, sehingga saya nggak was-was lagi. Gitu. Jadi sangkin mildnya menurut saya, sangkin tidak terlalu berbahayanya, nggak ada keraguan sedikit pun kalau kena. Pak Edi mengharapkan kena ya, artinya bisa. Jadi seperti Mas Dewa katakan, saya sudah menghadapi topan dan badai. Saya tinggal bersama orang COVID 3 hari 2 malam di tempat isolasi. Saya mungkin sudah 20 kali bertemu dengan orang COVID yang ngobrolnya lebih dari 2 jam tanpa masker dengan memakai hidroksi. Luar biasa bahwa saya masih dilindungi. Sampai saat ini saya belum pernah kena COVID. Gitu Mas Dewa. Jadi menurut saya Omikron, daripada saya disuruh vaksin, saya mendingan kena deh. Karena vaksin betul kita nggak tahu apa yang dimasukkan karena baru-baru ini juga ada dapat share dari teman-teman dari Amerika bahwa terjadi sesuatu yang aneh dengan vaksin Pfizer ya. Aneh, banyak ditemukan orang yang memakai vaksin Pfizer itu ternyata ada masalah kanker, ada masalah penyumbatan jantung lebih tinggi. Semoga, tapi kita kan enggak, kita kebanyakan sekarang kan pakai Sinovac. Itu Mas Dewa. Jadi saya pikir ya mendingan kita kena deh ya daripada kita udah pasti kita tahu, kita bisa ukur resikonya. Ya apalagi kita tahu Mas Dewa, kita punya senjata yang bisa langsung segera mengendalikan keadaan ini. Jadi kalau kita kena ya udah sama Delta aja mempan, apalagi cuma Omikron gitu. Itu Mas Dewa. Dan hanya fokus. Ya ada pengalaman gini Mas Dewa. Baru-baru ini banyak teman-teman yang kontak saya. Banyak yang kena Omikron. Saya selalu ngomong, Anda dapat sabar, Anda dapat hadiah dari Tuhan, dapat vaksin antibody gratis nanti. Karena kita pantau sangat mild. Ya, jadi mereka rajin kirimkan data-data PCR ke saya. Kemudian ada yang agak nekat-nekat nih, karena saya bilang ini gejalanya cuma di ini kok sampai pernapasan bagian atas ya, jadi tenggorokan kita. Mereka semprot di tenggorokan tanpa semprot di hidung, ya kan kita ingat ya dulu kita mengajarkan harus juga semprot di hidung, mungkin sehari 2 kali ya, lebih banyak di tenggorokan. Ternyata hasil PCR-nya misalnya CT yang kan sekarang CT itu ada 2 ya, ada yang diambil di hidung, ada yang diambil di tenggorokan, ya.
ternyata CT yang di hidung itu justru sudah 36,9, hampir udah, kalau di atas 36 ini sudah tidak menular. Jadi dinyatakan sebenarnya dalam banyak lab negatif, ada 36 ada 40. Tergantung labnya ya, standarnya nggak sama, tergantung alatnya. Tapi yang penting adalah bahwa begitu dia semprot di tenggorokan, ternyata dengan sangat cepat dia punya PCR-nya menjadi CT-nya tinggi sekali. Sedangkan di hidung CT-nya masih 20-an gitu. Jadi ini berkali-kali, sampai tadi barusan ada telepon dari teman menyatakan, wah Pak Edi, ini hidroksi ini efektif sekali. Mengirimkan saya salah satu produk yang dari Israel yang harganya jutaan. Ini loh, orang jual di jutaan. 25 mili aja 600.000. Saya mungkin nggak enak nyebutkan merek, ya. Tapi ternyata hidroksi juga sangat ampuh untuk itu, sangat ampuh. Saya cuma 2 hari udah CT saya sudah 36,9, hampir 37 di tenggorokan. Saya sengaja nggak nyemprot di hidung CT saya masih 20-an. Jadi dari sini beliau menyampaikan, bahkan mengusulkan, Mas Dewa, mengusulkan, udahlah bikin lagi merek baru, jangan pakai hidroksi. Oke. Saya bilang oke. Usulnya kita terima dan kita pertimbangkan. Alasannya apa? Untuk membuat merek baru, karena banyaknya berita-berita mengenai hidroksi yang simpang siur, yang kita dideklar oleh BPOM waktu itu bahwa hidroksi hoax, bisa menyembuhkan COVID, bisa membunuh virus COVID. Jadi beliau mengusulkan pakai merek baru aja Pak Edi. Gitu. Jadi ya ini saya anggap apresiasi lah, pujian buat kita Mas Dewa. Ya karena begitu efektifnya, sehingga sebenarnya kita nggak perlu beli, karena 25 mili yang beliau kasih tahu ke saya itu 600.000 harganya. Oke. Jadi Artinya bisa beli 8 botol hidroksi yang 60 mili. Iya. Jadi apapun varian virus COVID-19 ini, hidroksi senjatanya gitu ya Pak ya? Sampai nanti Mas Dewa, sampai kapanpun, ya, karena selalu saya bilang kita susah sekali memenangkan perang ini tanpa bisa menyerang, ya. Tapi semoga saya salah, semoga bisa menang, ya. Kita karena semua sekarang yang bisa membunuh virus ini dengan cara utamanya oksidasi. Hidroksi melepaskan satu O-nya, singlet oksigen namanya, yang bisa melukai mantel virusnya, sehingga virusnya bocor dan dia inaktif dalam istilah kedokteran. Jadi dia akan bocor sendiri, inaktif. Itu berlaku juga untuk bakteri dan jamur, Mas Dewa. Jadi sampai nanti saya meyakini sepenuh hati, saya tidak ragu untuk menyatakan sampai kapanpun, berapapun dia mutasinya, hidroksi tetap pilihan terbaik dari harga dan keampuhannya. Iya. Oke, jadi hidroksi ini menjadi salah satu senjata kita ya untuk melawan Omikron ya, yang saat ini lagi banyak terjadi di mana-mana dan angka naik luar biasa. Tadi Pak Edi menyampaikan bahwa ini kayak flu biasa ya lama-lama ya, jadi artinya gejalanya ringan, batuk pilek, bersin, kemudian demam sedikit gitu ya. Tapi ada pesan juga untuk para yang punya komorbid atau lansia ini bagaimana Pak Edi? Apakah ini resikonya juga tidak menakutkan atau mengerikan seperti Delta kemarin, Pak? Tidak juga meskipun ada korban, meskipun ada mortalitas yang pemerintah selalu salahin komorbid ya, selalu karena itu susah dibuktikan. Selalu kata-katanya tentang orang yang belum vaksin, komorbid yang vaksinnya belum lengkap. Mungkin ada benarnya, tapi saya pikir tidak melulu begitu. Kita sudah menghadapi ratusan orang yang punya komorbid berusia tua, memakai hidroksi, kena Delta maupun kena Omikron, survive kok. Jadi saya tidak melihat ada kolerasi. Yang penting adalah konsepnya, korelasinya. Yang penting konsepnya adalah bagaimana kita menurunkan virusnya. Jadi viral load-nya kita turunkan, mengurangi virusnya. Cara mengurangi virus yang utama, karena kita nggak bisa lihat virusnya, Mas Dewa. Kita nggak bisa lihat. Yang bisa kita lakukan adalah dengan konsisten kita menyemprotkan cairan seperti hidroksi ke tenggorokan kita, karena kita tahu masuk lewat mata, hidung, mulut, dan tenggorokan.
Ya, jadi mata dan hidung kumpulnya juga di tenggorokan. Baru berbahaya kalau masuk ke paru-paru, mesti lewat tenggorokan. Ya. Jadi kalau kita semprot aja di tenggorokan, virus ini ada masa berlakunya ya, ada expirednya. Jadi virus ini sekarang ditemukan ternyata berganti-ganti virus ini karena virus ini punya masa expired. Ya, misalnya kita tahu kalau dia menginfeksi sel kita dalam 6 hari, dia setelah sel kita sumber dayanya habis untuk dia mereplikasi, untuk memperbanyak diri, akhirnya dia menjadi hilang. Jadi kalau di tenggorokan kita semprot, nggak kasih dia lewat ya untuk ke paru-paru, artinya tidak ada berbahaya sama sekali. Ya. Ya. Begitu Mas. Oke. Tadi kan saya berpikir bahwa memang banyak yang terkena Omikron ini meskipun vaksinnya lengkap ya. Maka setelah itu ada booster ya. Semua dapat booster. Itu aman. Iya. Tapi ya, itu gimana Pak Edi? Terkait dengan vaksin. Ya. Vaksin booster. Oke aja lah saya pikir ya. Jangan juga kita jadi penentang booster. Karena kita sesungguhnya kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah dari dulu begitu. Cuma kita sambil menyiapkan jurus lain. Ya, kita selalu menyediakan cadangan. Yang menurut saya pribadi itu sangat efektif. Banyak yang sudah membuktikan lah. Jadi saya pikir dalam seminar ini kita juga tahu banyak sekali pesertanya adalah orang-orang yang sudah merasakan manfaat hidroksi. Ya, kita adakan lagi supaya kita review aja. Kita mengingatkan kembali. Itu. Saya sih sebenarnya cuma kangen Mas Dewa. Iya benar. Udah lama kita nggak jumpa nih Pak. Ya, semoga teman-teman hari ini ada yang mau ngomong nih, sehingga jangan saya aja ngomong. Jadi bisa kita kangen-kangenan nih. Boleh Pak Edi. Oke, silakan dengan Pak siapa ini? Saya temannya Pak Edi, Pak. Oh iya, Pak Stefanus. Oke, silakan Pak Stef. Ya, kalau selamat malam Pak Edi, Pak Dewa. Selamat malam. Ya, malam Pak Stef. Ini kalau cerita pengalaman hidroksi dari awal ini saya ngikutin ini. Cuma memang apa? Ya, saya nggak pernah takut, Pak. Saya kalau ngumpul itu sekali ngumpul 10-15 orang itu tiap hari sampai detik ini tetap semprot hidroksi. Ya kalau memang mau kena ya kena lah, tapi kena ya kita enjoy aja. Pakai hidroksi 3-4 hari sembuh, kan begitu Pak Edi. Iya, siap. Sangat bagus ini untuk teman-teman. Saya anjurkan. Gitu. Kalau kita ikuti program pemerintah ya kita ikutin. Tapi cara lain kan harus tetap kita gunakan. Makan yang banyak, udang yang cukup. Terus jaga tenggorokan kita, jaga hidung kita. Ya bismillah aman lah Pak Dewa. Amin. Nggak ada yang perlu ditakutin Pak. Cuma Omikron doang ya. Kita lihat lagi nanti kalau jadi tante Mikron yang datang. Kalau Omikron kelihatan tidak terlalu. Omikron kita ajak berteman lah. Mereka juga makhluk hidup kok, nggak apa-apa. Yang penting kita kantongin aja udah beres. Aman. Yang penting hidroksi ini harus dikantong ya Mas Stef ya. Wajib itu Pak, wajib. Oke, siap. Saya sama keluarga semua pakai ini. Ya. Ayah saya itu usia 80 tahun, Pak. Iya, Mas Stef. Pada waktu itu kena yang bulan apa itu? Delta itu ya. Juni, Juli. Bulan Maret, Pak. Oh, bulan Maret. Belum Delta. Jadi ibaratnya kalau ahli virus mengatakan saya ini kena yang virus utuhnya, Pak. Oh. Nah, virus utuh itu kan jauh lebih berbahaya. Lah kalau Omikron ini di topinya Mas Ian. Jadi variannya. Kalau yang saya kena ini yang virus utuh, Pak. Yang aslinya ini, utuhnya ini. Kalau Delta, Omikron itu hanya turunannya ya. Di atasnya ini.
Nah, kalau yang utuh aja hidroksi sangat efektif dan bermanfaat, apalagi ya kalau yang bangsanya Omikron, Pak, lewat, Pak. Nggak ada ini. Omikron Oke. kecil, Pak Stef ya. Iya. Wong mantan Kapolda Jatim itu nggak usah saya sebut ya. Itu juga positif, saya bertemu di ruangan ber-AC, ya bismillah, aman Pak. Ya itu opsi memang patut dipikirkan juga oleh pemerintah. Ya apapun lah produknya, bukan hanya hidroksi ya. Semua produk-produk buatan anak bangsa ini pemerintah harus lebih proaktif itu. Herbal apa itu semua bagus Pak. Kita nggak usah cari pengobatan dari luar, dari dalam aja kita sudah mampu kok itu Pak. Kalau waktu itu saya kena yang virus utuhnya Pak. Itu hanya dulu dengan hidroksi Pak. Ya, ayah saya usia 80 tahun. Pakai nebul terus Pak. Paru-paru udah putih itu. Putih, nebul, kurang lebih beliau kurang lebih ya sama lah ya. Cuma saya negatif dulu. Saya negatif dapat 3 hari kurang lebih saya kena virus utuhnya 2 minggu. Kalau yang golongannya Omikron varian-varian ini menurut siapa? Ahli virus Dr. Hendro ya. Indro. Ya, Hendro ya Pak Edi. Indro. Dia meneliti mengenai virus ini kayak golongannya Delta, terus apa? Alpha apa ya? Varian-varian itu hanya ininya aja, topi-topinya aja. Kita kalau yang pernah kena berarti kita udah ada antibodi. Jadi begitu muncul Omikron, dia mengenali, kita kena, kamu kata kena lagi, cepat Pak, 3-4 hari udah negatif lah. Tapi ya jangan, tetap kita jaga lah ya. Okesnya ya waspada ya. tetap Pak, nggak boleh takabur juga. Ya caranya ya itu, kantong hidroksi aja Pak. Nah ini. Nah ini hidroksi Pak. Pakainya 6 kali Pak. Udah, ini untuk teman-teman yang belum tahu ini hidroksi nih. Jangan sampai kena. Mendingan kita mencegah, hidup sehat. Ayo, hidroksi. Saya jamin. Gitu Pak Dewa. Oke. Masukan Oke. buat teman-teman. Kalau yang udah kena, jangan pernah takut. Semprot hidro terus tiap hari. Sekali semprot 6. Kalau yang mau diminum monggo. Gitu. Siap, mantap. Insya Allah sembuh. Thank you, terima kasih banyak Pak Stef. Terima kasih sudah berbagi sama kita. Tapi berarti Pak Stef juga sama. Kesannya gitu ya, kalau Omikron cukup mild, ya, cukup ringan, sehingga tidak perlu ditakuti, hanya perlu diwaspadai. Ya, jangan anggap enteng juga ya. Tapi kalau saya pribadi gitu Pak Stef, kalau kena saya nggak nyesel lah. Saya pikir dapat antibodi juga nantinya kan gitu Pak Stef. Kayak Pak Stef loh, dapat yang dapat antibodi yang terbaik waktu kena varian yang whole virusnya kan. Gitu Pak Stef. Thank you Pak Stef. Thank you. Lanjut. Oke. Terima kasih Pak Stef. Salam sehat. Ya, sama-sama Pak Stef. Pak Edi, ini ada beberapa yang sudah chat ini, saya baca dulu ya. Dari Bu Maria Teresianinis, salam kangen Pak Edi, Pak Stef, Pak Dewa, dan teman-teman semua, salam sehat selalu. Ya, ini memang kangen-kangenan ya Pak Edi ya. Bu Maria mungkin bisa say hello juga nih, buka kamera juga bisa ya Pak Edi ya. Boleh. Kalau bersedia Bu Ninis, ini sudah lama kita nggak ketemu juga. Malam Mbak Dewa, Pak Edi, Pak Steve. Iya Bu. Teman-teman semuanya.
begitu Omikron ini mulai naik, kami ketat lagi pakai hidroksi. Tadinya sudah lupa ya? Tadinya udah nggak ketat ya? Iya, udah sempet kendor terus terang, Pak. Nah, terus kira-kira 2 minggu lebih, ya 2 minggu yang lalu tuh anak saya yang kecil itu demam tinggi, bahkan halusinasi, terus aja saya semprot sama nebu, sempat ke dokter, 3 hari sembuh. No. Saya paksa nebu dan setelah di nebu itu dahaknya keluar banyak sekali. Tapi itu kalau Omikron sepertinya cepat juga ya dahaknya, Pak. Ya, betul. Nah, hari ini, tadi pagi anak saya yang nomor 2 kebetulan seminggu ini live in di Ponorogo di tempat karena dia senang musik, terus lagi mau belajar musik tradisi, belajar di Ponorogo. Dari beberapa hari yang lalu demam. Nah, tadi malam kemarin saya jemput, tadi pagi juga demam. Nah, selama perjalanan dari Ponorogo itu saya nyalakan nebu di mobil. Ya, puji Tuhan, moga-moga kami semua yang lain nggak apa-apa. Dan ini anak saya juga sekarang lagi makan ini. Kasihan deh. Halo. Ini Salam lagi sehat. Ya. Nah, terus ya di mobil moga-moga nih kami nggak ada tanda-tanda apa-apa ya. Tapi ini barusan dapat info adik saya dari Pekanbaru kemarin pulang ke Ponorogo juga. Ternyata tadi swab positif Omikron. Lalu sekarang malah ini isolasi di hotel mana gitu. Saya belum cek lagi karena tadi saya pagi-pagi nyampe Ponorogo langsung kami banyakin istirahat. Moga-moga kami semua sehat, Pak. Tapi ya sepertinya Omikronnya juga kangen juga mungkin nyenggol-nyenggol kami. Gitu Pak Edi. Iya, mantap Bu Nenis. Thank you sharingnya. Saya doakan, udahlah jangan takut lah, nggak apa-apa. Yang penting ada hidroksi, Ibu lakukan sudah benar, nebul. Yang satu yang penting, kalau kita lagi kena, satu hal yang paling penting, dia ini akan memicu produksi dahak atau mukosa kita menjadi tinggi. Iya, dahak memerlukan bahan baku air. Karena untuk kecairan dahak dia berupa cairan. Jadi kebanyakan orang yang kena corona, dia mengurangi minum airnya. Nah, mengurangi minum airnya membuat tubuh terpaksa mengambil airnya dari darah. Sehingga terjadilah darahnya pengentalan. Jadi saya ingatkan teman-teman, ini mumpung ingat ini, kalau kena COVID atau kena Omikron, perbanyak minum air putih. Karena itu akan membuat darah kita D-dimernya nggak naik. Akan membuat darah kita nggak kayak cendol. Karena kenapa bisa jadi kayak cendol? Karena sumber air, darah kita 85% kan air. Airnya itu diambil oleh sistem imun kita untuk memproduksi mukosa. Jadi oh ya Pak Edi, waktu saya pasca COVID itu kan saya udah cek darah, ronsen, bahkan USG juga, hasilnya kan bagus. Sepertinya udah pernah ya saya share ke Pak Edi, tapi D-dimernya memang masih normal tapi agak tinggi gitu, di ambang batas tinggi. Tapi paru-paru saya bersih. Terus apalagi ya, yang lain relatif bagus. Nah, waktu itu ingat-ingat nggak? Kurang nggak minum air putihnya? Itu saya awalnya cukup banyak tuh Pak Edi. Memang minum air putih. Saya mulai mungkin agak kurang itu hari keberapa yang saya agak drop, yang agak ngaco itu loh Pak. Ternyata yang saya cerita nggak mau pakai, untung dikirimin yang untuk ruangan itu. Oh ya Pak, yang untuk ruangan apa udah mulai bisa dipasarkan Pak? Sudah sebenarnya Bu, tapi kita karena kemarin sangat landai, jadi terus terang secara organisasi, kita punya izin sudah keluar semua. Izin edar sudah keluar, izin dari Depkes sudah keluar, cuma kita masih sedikit kesulitan untuk tim untuk memasarkannya. Karena waktu COVID-nya datar sekali, terus terang jualan hidroksinya juga sangat datar. Jadi waktu itu kita juga ada kesibukan yang lain di tim. Ya, nanti kita kasih kabar sedikit. Karena banyak juga kabar-kabar gembiranya.
hari ini gitu Bu. Jadi kita menyusun timnya ulang lah. Kebetulan Omicron sudah masuk. Tapi alatnya sudah siap. Alatnya sudah ada kira-kira 200 unit. Izin edarnya kita juga udah ada. Oh, boleh Pak kalau memang sudah bisa dipasarkan ini beberapa orang, karena saya cerita kan kalau saya ketolong pakai yang humidifier itu karena saya tiba-tiba yang nggak mau semprot itu. Nah, di Polda Bu Ninis. Kenapa? Di Polda. Oh iya siap Pak Steve. Nah itu rupanya memang ketolong banget kan saya pakai itu. Seperti tadi malam kami di mobil terus sampai 2 botol itu Pak, tadi hampir 2 botol saya tadi malam di mobil pakai nano spray saya nyalakan di mobil. Itu Pak. Iya. Siapa jadi memang, nah ini ada pengalaman. Ya, Bu Ninis, ini ada pengalaman. Saya dengan Mas Dewa, dengan tim, belakangan ini disibukkan oleh kita mengadakan satu, membantu beberapa profesor dari IMI, melakukan satu, clinical trial ya Mas Dewa ya? Uji klinis. Yaitu yang beberapa saat yang lalu kita cerita, kita uji klinis membantu orang-orang dengan sistem infus. Ya, jadi banyak kita setiap hari Senin dan Kamis itu kedatangan orang-orang yang kita pilih sebenarnya, orang-orang yang problemnya agak berat seperti kanker, autoimun, stroke, ya banyak lagi ya, sampai OGDJ ada tuh, orang dengan gangguan jiwa juga ada. Jadi hasilnya sungguh sangat membuat kita senang karena 90% mengalami kemajuan yang luar biasa. Lebih dari 90%. Tapi hari ini konsep ceritanya bukan itu. Jadi gini, kita nggak bisa menghindari bahwa setiap hari Senin dan hari Kamis kita kedatangan hampir 80 orang. Karena biasanya orang sakit itu pasti ada pendampingnya. Ya, ke kantor kami. Kantor kami itu semua, Bu Ninis, kita lengkapi dengan ATS. Ini teman-temannya agak nekat nih. Kita mencoba setahan apa. Jadi belakangan ini kita dilaporin ada beberapa teman yang kena, tapi kenanya bukan di tempat kami. Datang ke tempat kami, belakangan kita baru tahu ternyata positif. Ada 3-4 orang. Ya, jadi tadi kita kita melakukan antigen. Ada 12 orang di kantor kami. Jadi kita melakukan antigen dan hasilnya alhamdulillah puji Tuhan hasilnya negatif. Lalu supaya kami lebih yakin, tadi saya, Mas Dewa, Pak Bambang, Pak Suwandi sama satu kepala nakes kami, Pak Yan, itu pergi PCR. Jadi hasilnya akan besok keluar. Jadi kami ini sekarang, padahal kami dalam pelayanan itu sengaja teman-teman ini tidak memakai masker. Ya, ini udah paling nekat nih teman-teman. Kalau datang ke tempat kantor kami, kita jarang sekali pakai masker di ruangan. Tapi tentunya kita punya ATS. Sekarang kita bisa mengukur tingginya, apakah ATS-nya, apakah hidroksi dalam bentuk nano itu telah menjangkau semua ruangan. Kita pakai ada alat laser untuk mengukurnya, sehingga kita tahu, kita nggak kira-kira. Kelihatannya teman-teman sangat efektif sekali karena 12 orang sekarang semua negatif. Padahal ada teman yang 2 hari ada di tempat kami. Sampai dia saya paksa untuk pergi PCR, ya kemudian hasilnya positif. Nah, syukur sekali bahwa kami di tim 12 orang nggak ada satupun yang kena. Jadi ini membuktikan ATS ini atau Air Treatment Sanitizing System-nya hidroksi ini bekerja sangat baik. Gitu. Bu Ninis, Mas Dewa. Ya. Kan ke sana kemarin udah sempat menikmati tuh Pak ATS-nya. Enak banget, anak saya sampai ketiduran, katanya udaranya enak banget. Iya. Sekarang kita menemukan cara mengukur, Bu Ninis. Jadi di ruangan ini sudah terlindungi oleh nanonya hidroksi nggak gitu loh. Kita bisa mengukur dengan alat laser. Ya, jadi nggak kira-kira lagi gitu. Karena kita kan nano itu kita nggak bisa lihat ya di mata kita saking kecilnya. Ya. Begitu. Ya, makasih.
Oke, Bu Ninis, terima kasih banyak. Salam sehat, salam buat teman-teman semuanya di Jogja dan keluarga ya, Bu Ninis ya. Terima kasih. Oke, Thank you Bu Ninis. salam sehat. Oke, Pak Edi, saya bacakan satu lagi nih dari Bu Siska Wijaya di Bali. Suster saya Sabtu 12 Februari tes antigen positif, saya kasih hidroksi, hari ini Selasa tes sudah negatif. Makasih hidroksi, makasih Pak Edi. Oke, salam sehat Bu Wah, Siska. mantap. Luar biasa ini testimoni. Terima kasih Bu Siska testimoninya. Ya, luar biasa. Ini testimoni pertama dalam season ini. Kalau season lagi season yang lalu ini kayak sinetron aja ada seasonnya. Season yang lalu kita dapat bertubi-tubi testimoni. Season ini harusnya lebih banyak Mas Dewa karena Omikron penularannya cepat ya. Ringan. Bahkan kita pengennya dapat ya, kena ya. Kita buktikan hidroksi. Mas Dewa, saya ingin kasih satu tips kegunaan lain hidroksi. Ya, saya punya gigi nih, saya sudah 2 tahun nggak ke dokter gigi. Ya, jadi saya punya trik. Setiap saya mau gosok gigi pagi hari, saya semprotin dulu hidroksi sampai dia sedikit berbusa di gigi, kemudian baru saya sikat gigi pakai odol. Nah, gigi saya jauh lebih putih. Nih. Kegunaan lain dari hidroksi. Jadi ini resep baru ini ya. Pengalaman Pak Edi ya. Rambut juga begitu. Dia rambut saya bule-bule ini bukan gara-gara keturunan Helder ya. Bukan blasteran. Tapi ini gara-gara hidroksi juga. Saya sudah setahun tidak pakai sampo. Jadi untungnya nggak botak. Ya, rambut saya nggak rontok, tapi yang paling ya dikira orang genit aja pergi ke salon. Oke. Begitu. Dan itu nggak ada ketombe ya Pak ya? Kalau dengan hidroksi kan ketombe itu penyebabnya bakteri juga ya? Jamur ya? Mengendalikan jamur dan bakteri lah mungkin di antara itu. Jadi kalau kita teman-teman sangat ekstrim efektif. Kalau kita ketemu orang yang gatel, kepalanya semprot aja. Ya, semprot. 2-3 kali semprot biasanya sudah nggak ada lagi gatelnya. Ajaib hidroksi. Ya. Oke. Ya, jadi serbaguna nih. Bisa buat gigi, bisa buat rambut. Oke, sahabat pembelajar, untuk Anda yang malam hari ini punya pengalaman menghadapi Omikron ya, varian baru COVID-19 yang Februari ini angkanya terus meningkat ya. Tapi jangan khawatir, tadi Pak Edi di awal ini gejalanya ringan, ya teman-teman mungkin yang sudah merasakan atau terpapar Omikron bisa cerita kalau ada yang bergabung malam hari ini. Pak Edi, saya lihat Bu Asniati buka kamera nih ya. Oke, siap. Mungkin kita bisa sapa dulu ya, Bu As. Iya. Ya. Ya, gimana? Malam Pak Dewa, malam Bu Asniati. Malam Bu Asniati. Gimana Bu, Omikron udah pernah ketemu? Kan pakai hidroksi. Kebal dari COVID. Ada cerita Bu untuk di masa session Omikron ini Bu? Ya, kalau Omikron nih karyawan saya kena 1, itu kena dari anaknya. Jadi anaknya punya kantor itu banyak yang kena, lalu anaknya disuruh pulang kan. Nah, harusnya pulang dia harusnya isolasi ya, tapi ternyata enggak. Akhirnya nular ke karyawan saya. Tapi untung dia udah mulai nggak enak, dia tesnya Jumat baru bukan, dia tesnya Selasa, tapi dari Jumat kan udah nggak masuk. Jadi sempat ibaratnya berapa hari di kantor. Tapi satu ruangan tuh dia berempat. Sebelum dia kena, saya udah Omikron gini, hidroksi ya semua pakai ya. Nah itu pas dia nggak pakai. Jadi yang lain mungkin karena pakai 3 orang, kita kemarin nih sempat baru antigen sih, tapi semua negatif. Jadi padahal satu ruangan kalau nggak salah bisa sempat 2-3 hari sih waktu itu. Jadi untung yang lain nggak kepapar, kita ibaratnya kantor kegiatannya nggak terganggu lah, walaupun ada yang kena gitu. Jadi apapun variannya hidroksi ya Bu ya, senjatanya Bu Asya. Ya. Oke. Ya Mas Dewa, ingat hari ini kita rapat, dalam salah satu keputusan rapatnya, kalaupun ada kita yang terpapar entah di luar atau di dalam, saya tetap izinkan bekerja. Karena menurut saya hidup ini harus langsung seperti biasa dan tingkat bahayanya nggak besar.
Apalagi kalau kita di kantor punya ATS gitu, Mas Dewa. Ya. Ya, jadi itu merupakan salah satu cara kita juga menguji. Ya, kita lagi stress test kita kan sekarang 12 orang ini terpapar nggak gitu. Ya. Kita tunggu hasilnya besok ya untuk yang Ya, PCR. besok PCR begitu keluar nggak tahu deh siapa yang positif. Oke, Bu Asniati jadi aman-aman aja ya dengan hidroksi ya di kantor ya. Aman-aman. Aman dan jadi gitu Bu sampai Asniati di tempat kami juga begitu. Jadi jadi mungkin Bu Asniati nanti deh dikirimin ATS ya untuk di kantor. Dikirimin ya. Ya. Jadi bisa karena sih bantu. saya udah pakai yang alat biasa aja, humidifier biasa. Ya, ATS jauh lebih kecil nanonya, kita sudah ukur, ternyata betul. Ternyata ATS kita itu dulu kita perkirakan bisa cuma untuk 36 meter persegi, ternyata 60 meter persegi juga nggak masalah. Jadi cukup efektif ya. Oke, thank you. Semoga bisa bantu. Oke, thank you. Oke, terima kasih Bu Asniati. Salam untuk semuanya di Jakarta. Saya ke chat dulu ya, ada Pak Yusniar di Cinere. Selamat malam, saya Yusniar di Cinere ingin membagikan sedikit pengalaman menggunakan hidroksi setiap mau swab di kantor yang 1 bulan 2 kali. Pas mau swab 15 menit saya semprotkan di mulut dan hidung juga. Hasilnya? Oh belum ya, hasilnya masih negatif ya. Oke, Pak Yusniar. Tadi pagi juga dari kemarin kita juga tes antigen juga ya untuk membuktikan dan juga tes PCR Pak Edi ya. Pak Edi punya tips ini untuk bagaimana caranya ketika kita mau tes ya kayak Pak Yusniar ini kan di kantor mesti ada swab gitu ya. Nah, bagaimana caranya Pak Edi untuk swab biar hasilnya negatif ini dengan hidroksi? Sebenarnya bukan hasilnya negatif, Mas. Kalau dia positif sudah masuk dalam sel ya tetap nggak bisa. Tapi ada trik yang kita logikakan gini. Jadi banyak teman-teman beranggapan kalau kita sudah semprotkan hidroksi, nanohidroksi ke ruangan kita, itu seperti kita nembak burung atau kita semprot baygon nyamuk gitu ya. Nyamuknya akan jatuh. Tapi ingat teman-teman, ini virusnya dalam bentuk nano, ukurannya nano. Ya, kalau semua yang dalam ukuran nano itu tidak terpengaruh lagi oleh hukum Newton, gravitasi. Ya, sehingga dia akan berkeliaran lama sekali di udara, mungkin saja dia masuk ke hidung kita. Nah, saya kemarin ngajarin teman-teman, sebelum kita tes, ya, kita harus pastikan hidung kita itu bersih. Ya, caranya ada 2. Satu adalah kita memakai air garam, kita cleansing. Ya. Yang kedua adalah kita memakai hidroksi. Begitu kita semprot hidroksi ke hidung kita akan ingusan, ya, kemudian kita keluarkan. Jadi gini, teman-teman, banyak orang yang kena positif dia langsung panik. Ya, tadi saya yakin seperti yang tadi ada yang di Bali tadi, suster itu nggak sengaja tuh, bukan karena dia ada gejala, karena dia kebetulan ada tes, mungkin kebetulan ada tes swab sehingga dia kena. Ya, padahal nggak ada gejala. Artinya sebenarnya virus yang masuk ke hidungnya itu belum tentu virus aktif. Kalau kita di kantor bisa pastikan itu virus yang bukan aktif. Jadi sudah diikat oleh nanohidroksi sehingga virusnya jadi mati. Tapi bisa terjadi virusnya masuk juga ke hidung kita bersama respiratori pernapasan kita. Pernafasan masuk kita. Nah, kalau kita tidak bersihkan, Mas Dewa, begitu kita swab, ada sisa-sisa virusnya. Teman-teman saya ingatkan lagi bahwa swab maupun antigen, swab PCR maupun swab antigen, tidak bisa membedakan virusnya hidup atau mati. Tapi dia mencari kesamaan kode protein DNA-nya. Ya, sehingga meskipun virusnya sudah mati, dimatiin oleh hidroksi, tapi kalau nggak dikeluarin, begitu kita swab, jadilah kita positif, tapi tanpa gejala. Nah, itu yang parahnya membuat orang panik. Membuat orang panik. Padahal itu tidak akan bisa menulari, tidak menyebabkan kita juga demam, tidak menyebabkan infeksi. Jadi penting bagi kita, yang paling praktis tentunya kalau kita mau PCR 5 menit, 10 menit sebelumnya kita cleaning hidung kita semprot pakai hidroksi. Ya, sehingga waktu di swab
tidak mendapatkan sisa-sisa virusnya, bangkai-bangkai virusnya, istilah yang paling gampang ya, sehingga swabnya masih menemukan protein DNA-nya. Gitu Mas Dewa. Jadi bukan supaya negatif, sebenarnya bukan. Kalau positif, pengalaman kami yang sudah positif, yang sudah masuk ke dalam sel, begitu kita semprot, dia akan keluar lagi. Tetap swabnya positif kalau sudah masuk ke dalam sel. Jadi itu adalah salah satu cara kalau kita sudah preventif, kita sudah lakukan benar. Kalau positif jangan galau dulu. Pastikan bahwa sudah di swab dengan kondisi hidungnya sudah dibersihkan. Kalau hidungnya sudah dibersihkan ternyata positif juga, berarti Anda sudah pasti selnya masuk ke dalam virusnya sudah masuk ke dalam sel. Nah, itu semprotin aja hidrooksi 3-4 hari. Udah, nggak ada lagi sumber daya di dalam selnya, akhirnya mati dia. Yang penting mencegah virusnya masuk ke paru-paru kita. Itu yang menyebabkan adanya mortalitas, menyebabkan kematian, keparahan. Itu Mas Dewa. Oke, ini nyambung Pak Yusniar Cinere, hasilnya alhamdulillah selama 1 tahun lebih selama COVID, saya salah satunya yang tidak terpapar. Sedangkan di dalam ruangan saya ada 5 orang, tapi yang 4 sudah pernah terpapar dan isoman selama 2 minggu. Terima kasih hidrooksi, salam sehat untuk kita semua. Mungkin yang 4 itu nggak dikasih hidrooksi. Harusnya dikasih Pak Yusniar. Iya, tolong bantu dikasih supaya produk hidrooksi bisa sampai juga. Oke Pak Yusniar ya. Mudah-mudahan salam sehat semuanya di kantor juga ya. Oke, ini sebelum Pak Feki, saya sapa Pak Feki dulu. Selamat malam Pak Edi, saya Pak Feki ingin berbagi pengalaman tentang hidrooksi. Terima kasih. Tapi sebelum ke Pak Feki, ini saya baca dulu dari Bu Mary Chiang. Ya, selamat malam. Saya baru sembuh dari Omikron karena pergi Imlek tanpa pakai hidrooksi. 3 orang tertular, tapi 1 yang pakai tidak kena. Padahal 1 rumah. Gejala lebih ringan dan sembuh 3 hari dengan hidrooksi. Oke. Pak Heri Pramana, sabar dulu ya. Maaf, ATS itu apa? Nanti jawabannya setelah Pak Feki akan sharing dulu. Pak Feki, silakan Pak Feki. Baik, selamat malam Pak Edi, Pak Moderator. Bang Feki, kangen saya Bang. Siap. Baik, sehat-sehat. Jadi, mohon maaf baru kesempatan ini bisa berpartisipasi ikut di dalam acara Pak Edi dan teman-teman, Bapak Ibu. Saya adalah contoh dan bukti. Saya menggunakan hidrooksi dari mulai pandemi yang pertama sampai dengan sekarang. Dan puji Tuhan, saya negatif terus. Nah, negatif terus Pak Edi, terima kasih. Iya. Dan kantor kegiatan full, kegiatan rutinitas hari-hari. Teman-teman ada yang terpapar dan puji Tuhan juga sudah sembuh. Tapi saya negatif terus karena menggunakan dan anjuran dari Pak Edi pakai hidrooksi. Dan sampai saat ini pun juga masih terus menggunakan dan banyak manfaat. Dan mohon izin Pak Edi, saya bilang kepada teman-teman dan orang-orang di sekitar saya bahwa saya tidak menjelaskan tentang hidrooksi adalah obat untuk pencegah COVID. Tetapi saya bilang bahwa hidrooksi adalah membunuh virus dan bakteri di mulut dan tenggorokan. Nah, ada aturan-aturan yang mungkin sudah dijelaskan sebelumnya panjang lebar dari Pak Edi dan narasumber yang lain tentang penggunaannya. Nah, maksud saya dalam kesempatan ini, saya adalah salah satu bukti yang menggunakan hidrooksi dan puji Tuhan sampai dengan saat ini saya dan keluarga aman-aman saja. Ya, memang sulit untuk menjelaskan di awal-awal, tetapi saya melihat bahwa banyak yang sudah mulai percaya bahwa penggunaan hidrooksi adalah untuk membunuh virus dan bakteri. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, virus baik itu varian Delta, bahkan Omikron sekarang pun ya bablas. jadi menurut saya bahwa terima kasih hidrooksi, Pak Edi, terus maju, terus berkembang, terus membantu masyarakat Indonesia dan mudah-mudahan kita akan terbebas dan keluar dari pandemi COVID, varian baru atau apapun yang nanti mau datang.
terus menggunakan hidroksi dan banyak manfaat. Di antaranya untuk mohon maaf sakit gigi, kemudian untuk rongga mulut dan sekitarnya. Jadi sekali lagi terima kasih, saya hanya mau berbagi demikian. Terus menggunakan hidroksi dan jangan lupa berdoa. Itu aja Pak Edi, tetap sehat. Amin, amin. Siap. Siap, Bang Feki, amin. Terima kasih. Ini Pak Feki dari Jakarta. Beliau sahabat saya di Polda Metro beliau. jadi saya tahu beliau itu sangat sibuk ke lapangan, ya nggak pernah berhenti, sehingga luar biasa lah beliau. Kalau sampai sekarang masih belum kena COVID, Bang Feki, kita nanti bikin klub yang alumni belum pernah kena COVID ya. Amin, amin. Bang Feki, saya informasikan saya nggak kena, tunggu COVID nggak kena, tapi kena stroke Pak, Bang Bang Feki. Oh siap, kecapaian kali. Saya sekitar 6 bulan yang lalu kena stroke, tapi sekarang pulih normal, bahkan lebih baik daripada waktu sebelum kena stroke. Ya puji Tuhan Bang Feki. Siap, siap. Tetap semangat karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sip, thank you Bang. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Feki, luar biasa sharingnya ya. Jadi hati gembira merupakan obat yang baik ya. Siap, siap. Disempurnakan dengan hidroksi, Pak. Pesan sponsor. Pesan sponsor ini, kalau saya nggak pesan sponsor gawat ini. Siap, siap. Oke, siap Pak Feki ya. Baik-baik, salam sehat untuk keluarga di Jakarta. Oke, siapa lagi yang ingin berbagi cerita? Silakan. Yang sudah buka kamera mungkin bisa buka mic juga untuk sharing. Kita buka untuk Anda yang ingin sharing, khususnya di masa varian Omikron ya. Februari ini angkanya kita tahu bahwa naik, meskipun tidak mematikan ya, karena angka mortalitas juga belum tidak tinggi, dan ini menjadi harapan kita agar kita bisa lewati Omikron ini dengan baik, tentu dengan salah satunya dengan hidroksi. Oke, Pak Edi, ini ada Pak Heri Pramana tadi yang bertanya, maaf ATS itu apa ya? Oke, gimana Pak Edi? Pengembangan ATS ini Pak Heri Pramana adalah kita definisikan waktu itu pada saat saya kena stroke. Waktu itu, ini ceritanya ini nih, ya, tapi ini cerita sesungguhnya. Saya adalah orang yang keras kepala. Ya, teman-teman sudah tahu saya tinggal bersama orang COVID di tempat isolasi 3 hari 2 malam, bertemu banyak sekali dengan orang, banyak waktu dengan orang-orang yang terpapar COVID tanpa masker. Saya masih aman-aman aja. Kita di hidroksi di tim, bukan saya sendiri tentunya, teman-teman yang di sini juga banyak berpartisipasi. Kita telah membantu ribuan orang untuk tidak terpapar, untuk sembuh dari COVID, dan membantu ratusan ribu orang untuk tidak terpapar COVID. Jadi waktu itu ada dialog sedikit, kenapa sih Tuhan kasih saya stroke ya, bukan kasih COVID. Kalau Tuhan kasih COVID, saya sudah siap, karena saya punya COVID eliminator, saya punya hidroksi, saya punya macam-macam waktu itu. Yang kita sangat siap, yang waktu itu membantu Prof. Timan, masih ingat teman-teman, COVID eliminator untuk beliau terkena COVID varian Delta, kemudian terkena badai sitokin, yang sangat terkenal sekali badai sitokin. Sekarang di Omikron kita belum pernah dengar badai sitokin. Ya, itu makanya tingkat mortalitasnya juga tidak tinggi karena tidak menyebabkan badai ini. Lalu dalam dialog saya sedikit ya, mungkin waktu orang itu orang frustasi ya, orang sehat berkegiatan penuh, tiba-tiba saya mesti di rumah karena stroke. Ya. Lalu pada saat itu terjadilah sedikit dialog dengan Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya ini gini-gini bantuin banyak orang loh. Ya, kenapa saya bukan dikasih COVID tapi dikasih stroke? Akhirnya saya menemukan ternyata satu peristiwa yang membuat saya terbuka. Waktu istri dan anak saya bisa masuk ke kamar, lalu kita bisa makan sama-sama. Waktu itu saya pikir kalau saya kena COVID, saya tentunya nggak bisa gitu.
Mungkin saya sudah diasingkan di apartemen atau paling makanannya ditaruh di depan kamar, saya sudah pasti mesti ngambil sendiri gitu ya, nggak bisa makan bersama dan tidak akan bisa ditengok di dalam kamar. Kemudian, oh mungkin ada tugas baru saya pikir dari Tuhan. Ya, ada tugas baru. Tugasnya apa sih gitu? Saya orang yang udahlah lewatin aja, kesulitannya lewatin aja. Habis itu saya mesti menemukan jalan keluarnya. Apa sih gitu. Lalu waktu itu kepikir, tentunya tim medis di rumah sakit itu kasihan ya. Dulu mesti pakai APD, mesti pakai baju hazmat, mungkin bisa membawa ini ke rumahnya. Padahal kalau kita pikir secara jernih, ya kita pikir secara jernih, yang harus dikendalikan itu apa yang keluar dari mulut dan hidung kita. Ya, jadi pernapasan kita, karena itu bisa membawa virus. Ya, air ludah kita, nah itu bisa membawa virus. Nah kalau itu sedangkan kita kalau nyuruh orang semprotkan hidroksi, orang kemungkinan juga bisa lalai, hidroksinya ketinggalan, lupa, habis, lupa beli, ya. Nah ada satu alat yang kita harus ciptakan, itu mau nggak mau orangnya harus mengkonsumsi. Nah akhirnya kita menciptakan hidroksi versi yang murah, ya, satu alat dalam bentuk hidroksi dijadikan nano, disemburkan ke udara, namanya ATS, Air Treatment Sanitizing System, sehingga hampir seluruhnya di dalam kamar itu menjadi steril. Ya, nah bisa bayangkan teman-teman ada yang bertanya, ini bedanya sama air purifier apa? Kalau air purifier artinya kita mesti kumpulkan udaranya ke dalam satu alat, baru setelah dibunuh virusnya dengan ultraviolet maupun ozon, ya, lalu udara bersihnya dikeluarkan lagi. Tapi yang terjadi di dalam dunia virus yang sekarang tidak begitu. Artinya kalau begitu orang sudah hacim, nggak mungkin balik ke tempat purifier. Ya, udah nempel di meja, sudah nempel di botol, sudah nempel di mana-mana, nggak mungkin. Dia nggak akan bisa kembali ke tempat air purifier. Maka kita menciptakan satu alat yang secara ofensif mendatangi virusnya, membungkus virusnya karena sama-sama nano, lalu menginaktifkan. Itu yang kami pakai sekarang di kantor kami. Kita sudah buktikan bahwa 12 orang nggak ada yang kena, meskipun kita kedatangan orang-orang yang kena COVID. Ya, ekstrim sekali. Kita 5 orang pagi ini pergi swab, mudah-mudahan hasilnya besok negatif juga. Begitu. Jadi ATS itu adalah satu device yang kita masukkan sejenis hidroksi, sebenarnya hidroksi juga sama. Dia akan dengan ultrasonik menyebabkan itu menjadi nano, menjadi partikel yang kecil, kita semburkan di ruangan. Sehingga seluruh ruangan kita, dimanapun di sepatu kita pun ada virus COVID, dia membunuhnya. Begitu, Mas Dewa, kira-kira penjelasannya. Oke. Begitu Pak Heri Pramana, semoga terjawab ATS ya. Nanti tunggu kabar selanjutnya ya. Bagaimana mendapatkan ATS ini. Oke, saya ke Pak Andi sekarang yang di chat ya Pak Andi ya. Untuk dipakai dengan alat nebulizer, apakah 5 ml cukup? Apakah perlu ditambah larutan NaCl lagi? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andi. Ini hidroksi nih, kalau dipakai di nebulizer apakah 5 ml cukup? Gimana Pak Andi? Jadi gini, kegunaan kita memakai hidroksi di nebulizer adalah ada pada 2 keadaan. Satu keadaan misalnya kita untuk pencegahan. Saya tahu banyak teman-teman yang kemarin nelpon saya, Pak saya masih aktif memakai nebulizer dalam masa sulit ini, dalam masa sekarang Omikron ini. Jadi kalau itu saya cuma menyarankan 1-2 menit saja cukup. 1 menit itu cuman kalau saya nggak salah 0,1 ml. Jadi cuman dikit aja, nggak banyak. Ya, tapi tetap lakukan penyemprotan bergantian. Ya, kondisi kedua adalah kalau kita sedang sakit, kita sedang terpapar. Nah, kalau itu saya menyarankan kalau yang tadi itu sekali aja udah cukup sehari. Ya, karena untuk pencegahan aja. Ya, kalau ya dalam kondisi tadi untuk pencegahan 1 kali aja udah cukup. Kalau kita pengobatan, dia bisa bergantian dengan semprot. Ya, kita sarankan biasanya 2 jam sekali semprot. Ya,
di mulut dan 1 hari 2 kali semprot di hidung. Ya, nebulatornya bergantian. Jadi kalau kita 2 jam ini memakai semprot dan di hidung dan di mulut, kemudian 2 jam selanjutnya kita memakai nebulator. Cukup 2-3 menit. Ya, jadi ukurannya bukan mililiter, sebenarnya ukurannya adalah menit. Ya, kalau terus pertanyaan yang sering adalah kalau saya naruh kebanyakan, Pak Edi, apa boleh dipakai lagi? Boleh, karena dia self disinfecting. Dia ditaruh di situ nggak akan berkurang kekuatannya. Juga nggak akan jadi tidak steril karena dia tugasnya membunuh virus dan bakteri kok. Gitu. Yeah. Jadi jangan khawatir. Jadi di nebulator kalau ada sisa, setelah kita pakai 2 menit ternyata ada sisa setengah, biarin aja, nanti pakai lagi. Begitu, Mas Dewa. Iya. Ya. Ya, oke. Pak Andi semoga terjawab ya. Jadi ukurannya bukan mililiter, dituang aja di tangki nebulizer, nanti dipakai, kemudian kalau sisa nggak masalah, dipakai lagi nantinya. Tapi ini apakah ditambah? Bisa dituangkan kembali juga nggak apa-apa. Oh ya, oke. Apakah perlu ditambah larutan NaCl? Enggak, tidak baik pakai larutan NaCl. Justru lebih baik kalau memang merasa terlalu pedas, masih boleh ditambah 1:1 dengan air mineral. Ya, 1:1 dengan air mineral untuk mengurangi tingkat kepedihannya di hidung. Ya, biasanya untuk pemula ya. Biasanya untuk pemula. Tapi saran kita begitu dia sudah terbiasa ya kembalikan ke originalnya. Gitu Mas Dewa. Oke. Baik Pak Andi, semoga terjawab ya. Dan selalu menggunakan hidroksi, baik disemprot maupun pakai nebulizer. Mas ya, Dewa, saya gimana? tambahin, kenapa tidak boleh pakai NaCl? Ya, itu karena di wafer untuk membuat itu ultrasonik menjadi uap itu tidak tahan garam. Ya, nanti dia akan mampet, cepat mampet. Ya, jadi cepat nanti nebulatornya nggak bisa dipakai lagi. Gitu. Tidak berfungsi, wafer keramik itunya dia nggak tahan garam, gitu. Oke, jadi pakai hidroksi aja cukup ya. Iya. Oke, baik Pak Edi. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya bisa melalui chat, tulis saja di Zoom grup chatnya, atau Anda ingin langsung buka mic, buka kamera, silakan ya. Ditunggu malam hari ini, mumpung kita udah lama nggak ketemu nih sama Pak Edi ya. Jadi Sehat Bersama Kanan ini udah lama vakum karena kesibukan masing-masing. Dan ini memang kangen-kangenan juga nih ketemu malam hari ini ya. Karena memang situasi saat ini Omikron varian dari COVID-19 ini masih menghantui kita ya. Dan kita sempat pasti teman-teman sahabat pembelajar semuanya was-was gitu ya, tapi tetap waspada, jangan panik. Pesannya Pak Edi, kalau Anda pengguna hidroksi yang sudah melalui varian alfa sampai delta, saya pikir juga sudah pengalaman ya bagaimana menggunakan senjata yang ampuh ini ya, hidroksi. Dan apapun variannya ya hidroksi senjatanya ya. Oke, ini Pak Andi, boleh diperlihatkan alat ATS-nya Pak? Waduh. Oke, gimana Pak Edi nih? Kalau untuk ATS-nya nih Pak Edi. Ada Pak Andi ini tanya, boleh diperlihatkan alat ATS-nya Pak? Kebetulan di rumah saya nggak punya nih Mas. Kantor kita, mohon maaf saya tidak menyiapkan Mas. Iya. Mas Dewa. Oke, ya. Oke, Pak Andi ya, nanti coba saya carikan gambarnya, nanti bisa saya sharing ya Pak Andi ya, Pak Edi ya. Oke, ini ada Pak Heri Pramana lagi, Pak Edi. Pak, lebih efektif mana? Semprot hidung langsung dari botol hidroksi atau dengan nebulizer? Saya lebih comfortable dengan nebu. Mungkin Pak Edi komentar. Dua-duanya sebenarnya Pak Heri sangat efektif. Saya jelaskan lagi sekali lagi, saya ulangi, sangat efektif untuk membunuh virus. Tapi berbeda dengan kalau keperluannya Pak Eri adalah untuk kita mau melakukan swab, baik PCR maupun antigen. Jadi kalau kita mau swab PCR maupun antigen, kita harus bersihkan hidung kita supaya tidak ada sisa-sisa virus yang mati sudah dibunuh oleh nebulator maupun semprotan tadi.
Jadi kalau untuk keperluan itu lebih efektif adalah disemprotkan ke hidung, tetapi langsung dikeluarkan, ya langsung dikuras. Kita akan keluar ingus kita, cairannya, lendirnya dikeluarkan sehingga posisi hidung kita di dalam rongga hidung kita bebas dari sisa-sisa bakteri, sisa-sisa virusnya. Begitu, Mas Dewa. Ya, oke. Baik, semoga terjawab di Pramana. Oke ya, silakan kalau Anda yang lain ingin berbagi pengalaman atau bertanya, langsung buka mic. Oke, Pak Heri, baik, terima kasih ya terjawab ya. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sementara belum ada nih Pak Heri. Jadi ya, memang kita harus waspada ya, jangan lengah juga karena Omikron meski tidak mematikan dan menurun kekuatannya ya dibandingkan virus Delta, tapi mungkin tetap kita waspada keganasannya ya. Mungkin ya. Keganasannya ya. Keganasannya tidak seganas Delta ya, tapi jangan diremehkan juga. Oke. Ya. Ya, belum ada lagi nih Pak Edi, mungkin ada. Oke, ini ada dari Pak Heri lagi. Pak, stroke Bapak disembuhkan dengan hidroksi kah? Jika iya, bagaimana caranya? Oke, silakan. Ya, oke. Pak Heri. Jadi Pak Heri, tidak. Jadi gini Pak Heri, stroke saya disembuhkan oleh satu cairan yang sebenarnya memang mirip-mirip dengan hidroksi, ya, dalam bentuk nano, hidrogen, dan oksigen. Jadi hidrogen dan oksigen dalam bentuk nano, Pak Heri bisa menembus biofilm untuk melarutkan pembekuan darah, ya bisa menembus biofilm. Dan di dalam penelitian di Jepang ditemukan nano bubble oksigen 1% di dalam larutan infus ya, itu bisa dalam 24 jam menghilangkan 70% dari sel kanker. Jadi yang saya lakukan waktu saya kena stroke adalah saya menginfus. Setelah infus yang ketiga, saya kena yang ini namanya TIA. Jadi stroke ringan yang tapi bisa berulang-ulang datangnya. Ya, kemudian saya menemukan satu cara untuk memastikan saya itu masih stroke apa enggak dengan cara saya push up. Kalau saya push up lebih dari 20 kali, separuh badan saya ini hang. Kalau saya pegang handphone jatuh, ya sebelah kanan. Jadi waktu itu setelah infus ketiga saya stroke, saya melakukan push up. Satu hari mungkin ada 6 kali saya push up. Sudah nggak ada lagi rasa bahwa saya akan stroke, nggak ada lagi gejala bahwa akan datang stroke. Kemudian pada infus kelima saya pergi MRI lagi. Itu mengkonfirmasi MRI yang dulu ada penyumbatan dan penyempitan, sekarang sudah hilang. Jadi itu membuat saya, Bapak Ibu sekalian, berhutang budi pada teknologi yang dibuat oleh beberapa profesor ini, ya, sehingga saya sekarang sama Mas Dewa rajin sekali menginisiasi satu klub namanya Homeostasis and Reversing Aging Club. Jadi doakan kami. Di awal bulan nanti atau di akhir bulan kita akan melaunching soft opening satu klinik yang baru. Saat ini kita sudah membantu 400-an orang dengan 90% hasilnya semua mengalami peningkatan kualitas hidup yang luar biasa. Kita hari ini baru mendapat kabar yang gembira, seorang teman di Surabaya yang kanker nasofaring hari ini mendapatkan hasil lab bahwa kanker nasofaringnya setelah 25 kali terapi, ya diinfus 25 kali, kanker nasofaringnya semua hasil labnya menyatakan telah normal. Begitu. Jadi ini bukan hidroksi. Kalau hidroksi diinfus hati-hati, mati kita nanti. Ya, oke ya Pak. Tadi siapa yang nanya ya? Pak Heri. Pak Heri. Ya, oke. Semoga terjawab dan nanti kita akan beritahu selanjutnya ya. Saya akan
bacain lagi dari Bu Rini, pemakaian hidroksi yang disemprot ke hidung, apakah sambil dihirup juga? Pak Edi? Iya, setelah disemprotkan, pertama nggak usah dihirup dulu, kita dongak. Kan hidroksi ada sticknya, masukkan sticknya, lalu dipencet 2 kali di kiri kanan, baru kemudian ditarik. Nah, nanti otomatis dia akan memicu kelenjar di hidung kita untuk mengeluarkan ingus. Nah, itu akan membersihkan saluran rongga hidung kita. Oke, Bu Rini semoga terjawab ya. Ini ada Pak Sugiono ya, lapor Bontang hadir. Oke, selamat malam Bontang. Udah jam berapa nih di Bontang? Oke, dari Pak Heri lagi, TIA seperti apa gejalanya? Hidrogen dan oksigen ditransfusi berapa banyak Pak? Apa sudah dijual? Terima kasih. Tadi mungkin sudah dijawab juga ya Pak Edi ya? Ya, TIA itu stroke ringan Pak. Satu gejala yang menjadi cirinya adalah dia datang dan pergi. Jadi kalau stroke yang berat itu kan begitu stroke kita nggak bisa kerja. Tapi ini setelah beberapa saat, misalnya kalau di dalam kasus saya itu setelah setengah jam, saya sadar kembali, saya bisa berfungsi normal. Tapi kemudian setahu saya mungkin saya waktu kena stroke lebih dari 10 kali saya kena serangan. Ya, jadi apalagi saya waktu mencoba push up, ya tentunya kalau nggak ada istri Mas Dewa, kalau ada istri diomelin Mas Dewa. Jadi saya mencoba push up, saya nggak bisa hang lagi. Setelah berobat di dokter saraf ya, kemudian waktu itu saya sudah berpikir untuk pergi ke tempatnya dokter Terawan untuk brain spa ya, untuk melakukan DSA. Lalu ada tawaran memakai infus yang masih eksperimental ini. Saya pikir tinggal sama orang COVID aja sudah berani, ini sudah stroke apalagi ya, mungkin ada tugas baru dari Tuhan. Ya, sehingga saya mencoba. Hasilnya setelah 3 kali saya sudah terbebas. Ya, jadi separuh badan kita, Pak Heri, itu nggak bisa dikebas, ya, kebas, lalu hang, nggak bisa kita kontrol. Sehingga kita kalau jalan terhuyung-huyung, kalau kita pegang sesuatu jatuh, gitu. Jadi ya untunglah, masih untung dikasih Tia ya, nama cewek cantik Tia. Kedengarannya gitu. Tapi ya untung, akhirnya saya bisa menemukan metode untuk bisa bagaimana saya membuktikan saya masih stroke apa enggak. Sehingga kan kalau setiap kali mau pergi MRI kan mahal juga dan repot. Waktu itu mesti PCR dulu, mesti apa semua kan repot. Nah, akhirnya setelah 5 kali bersih teman-teman, dan efek sampingnya adalah saya menjadi muda, kulit saya lebih bagus. Jadi saya lebih fresh. Stamina saya juga jauh lebih bagus sekarang. Saya bahkan sekarang bisa lari di treadmill 30 menit. Dulu saya nggak bisa. Jadi saya mengalami improvement kualitas hidup. Jadi gini, kami sekeluarga Mas Dewa berhutang pada penemuan ini. Jadi mama saya yang Parkinson berat, yang menurut dokter nggak ada obatnya, ya kita juga sudah hampir merelakan karena sudah tergeletak di tempat tidur, tidak bisa makan sendiri, mesti disuapin karena bergetar terus. Puji Tuhan, saat ini mama saya bisa jalan, bisa beraktivitas normal, dan tremornya itu paling tinggal 2% lah. Itu pun hanya kadang-kadang, lama sekali, jarang. Saya kalau ketemu 2 minggu sekali ketemu itu hampir nggak lihat dia ada tremor. Jadi kakak saya yang di Batam yang osteoartritis itu dengan melakukan infus ini juga harusnya sudah mesti ganti mangkok lutut, tempurung lutut, tapi akhirnya nggak jadi dan bisa jongkok, bisa berdiri, nggak ada masalah. Sekarang nggak kesakitan. Gitu. Pokoknya kalau mengenai homeostasis dan reversing aging club ini sekarang tiap hari ada cerita baru. Kita membantu misalnya orang yang stres 14 tahun, ya Mas Dewa tahu, ya stres 14 tahun. Waktu pertama terapi memandang mata saya aja ngobrol sama saya nggak berani, kita asingkan karena bisa ngamuk menurut ibunya. Setelah infus yang 3-4 kali kita sudah bisa salaman, bisa berkumpul sama-sama. Sekarang dia sudah
terapi yang ke 15 atau 14 ya, sudah saya pikir tinggal 5% nggak normalnya. Ya, sekarang sudah bisa mikirin mau cari kerja untuk bantu orang tuanya. Begitu. Jadi ini di luar Omikron, sorry, kebablasan. Ini di luar Omikron. Tante Mikron. Oke, Pak Eri, wow nekat banget Pak Edi. Terima kasih Homeostasis Club. Apa terbuka untuk umum? Bisa hubungi siapa kalau perlu ke sana? Oke, tunggu tanggal mainnya, kita akan kasih tahu Pak Eri ya. Mungkin bisa tinggalkan nomor telepon Pak Eri. Ya, atau japri saya di chat ya Pak Eri ya. Baik, Pak Edi, saya tadi sudah menyapa Pak Sugiono dari Bontang, terus langsung buka kamera. Mungkin kita bisa sapa, karena di sana sudah hampir jam 10 malam. Pak Sugi, selamat malam Pak Sugi. Selamat malam Pak Dewa, selamat malam Pak Edi, apa kabar? Kabar baik, Pak Sugi. Bagaimana, ada cerita tentang saya tidak ada sesi cerita, saya Omikron? Kebetulan lagi join juga, itu salah satu perawatan pertama kali stroke dari COVID varian Delta. Nah, terus dicoba first infus pertama, tangan yang kaku ini langsung lemes. Alhamdulillah sekarang sudah kalau tidak salah 12 kali infus. Nah, kemudian sekarang sudah bisa naik motor, bisa mobil, dan terakhir Pak Edi sudah belajar nyabut gigi Pak Edi. Wah, dokter gigi beliau, betul. Selamat Pak, selamat. Tapi motoriknya masih belum sempurna. Sekarang sudah bisa nulis, belajar nulis. Siap. Pak, jadi setiap hari harus ngirim tugasnya 2 lembar untuk nulis. Wah, ya. Jadi saya monitor Pak, dari Bontang. Izin Pak, saya sampaikan terapi infus sudah berkembang begitu jauh. Kita sudah mendatangkan alat nano dari Jepang, Pak Sugiono. Ya, sehingga dulu nano yang rendah cuma 0,06 ppm, sekarang kita sudah bisa tingkatkan lebih dari 30 ppm, Pak. Jadi sekarang uji cobanya ini kita banyak menemukan sekarang hasil-hasil yang luar biasa, Pak Sugiono. Nah, saya saya minta tolong Dokter Afin ingatkan untuk mengirim ke Malang, ya. Oke, karena siap. Hasilnya luar biasa. Ya, kalau Dokter Afin ada di sini terus berjuang. Dokter Afin ini teman-teman adalah dokter yang stroke karena kena COVID. Ya, jadi punya dendam kita sama COVID nih. Ya, kita akan. Oh ini sudah buka kamera. Pak Wandi nih Pak Edi. Terima kasih. Kemarin. Dan sebagian yang donasi sudah kita bagi-bagi ke tetangga-tetangga yang risiko tinggi. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih jauh-jauh dari Bontang nih. Udah malam soalnya di sana, Pak Sugiono. Ya, kapan ke Malang, Pak? Terima kasih Pak Dewa juga. Selamat malam untuk semuanya. Malam Pak Sugiono, malam. Oke, selamat malam Pak Sugiono. Terima kasih sharingnya. Luar biasa. Mas Dewa, kelihatannya Mas Dewa, halo? Signalnya nggak bagus Pak, mungkin Pak Edi bisa dilanjut. Oke. Jadi begitu teman-teman, Mas Dewa sementara mungkin lupa beli signal kali. Oke, sudah masuk lagi. Saya kirain lupa beli signal, Mas. Signalnya nggak sampai lantai 20 ini. Oke, nggak apa-apa, saya keluar masuk, tapi yang penting tetap masuk lagi, yang penting ya. Tadi saya nggak sempat kehilangan beberapa detik, saya lihat ini Pak Afin ini yang tadi kita bicarakan ya, yang dibicarakan. Ya. Oh ya, oke. Salam sehat, Pak Dr. Afin ya. Oke. Ya. Siap. Tadi Pak Afin udah bicara atau belum nih? Belum. Oh, belum. Atau ya sepatah dua patah kata. Apa sedikit aja apa ya? Yeah. Banyak omongnya. Sip. Oke, sip. Pak Dr. Afin, salam sehat. Tunggu infus yang baru, kita akan segera kirimkan. Mas Dewa ingetin saya ya.
Ya, oke, siap Pak Edi. Sama istri ya, sama dokter. Aduh, dia udah hang nih. Ya, dokter Eris. Ya, salam. Ya, sama dokter Eris ya. Kita akan kirimin yang B yang baru ya, infus yang B yang baru. Iya, oke. Oke, nanti kita kontak ya. Thank you, terima kasih. Tetap semangat. Semangat. Oke, semangat Pak Ovin, salam sehat. Salam buat teman-teman di sana dan keluarga ya. Pak Edi, saya ingin sharing yang tadi Pak Andi yang penasaran ATS tuh kayak apa sih gitu. Ini saya share ya di gambarnya. Ini sudah terlihat. Ini yang ini ya. Satu bentukan device dari ATS ya Pak Edi ya. Udah kelihatan Pak Edi ya? Ya, kelihatan. Oke. Jadi ini ya, jadi udah tidak penasaran lagi ya Pak Andi ya. Ya, ini dimasukkan cairan, nanti akan keluar dalam bentuk uap nanopartikel halus. Ya, di sini keluarnya ya Pak Edi ya. Ya, dan dia bisa berputar 120 derajat. Ya. Oke, ini yang melindungi kita di kantor selama sementara ini ya. Untuk yang ingin mendapatkan nanti tunggu kabar selanjutnya. Oke, baik Pak Edi, sudah jam 9 malam. Saya pikir dan teman-teman juga, ini ada satu lagi nih. Untuk di mobil apakah ada alat semacam ATS? Ini Pak Andi yang penasaran nih sama ATS. Di mobil ada alat seperti ini Mas Dewa, tapi nggak banyak kita punya. Ini kebetulan saya ini. Jadi ini pakai botol aqua biasa atau botol hidrooksi, dikasih di aqua, dimasukkan, kemudian dicolok ke USB, dia akan mengeluarkan partikel uapnya. Ya, jadi kayak gini, ada, tapi nggak banyak kita punya. Waktu itu kita ini untuk sebagai pengembangan untuk ditaruh di mobil, karena gini, kayak ibu-ibu ke pasar atau kita ke rumah sakit karena terpaksa, kita waktu itu tidak bisa melindungi diri kita, tapi paling enggak waktu kita balik ke mobil, idenya adalah di mobil kita disterilkan sehingga tidak membawa virus corona itu ke rumah gitu, Mas Dewa. Jadi device-nya ada seperti ini Pak Andi. Ya, semoga Pak Andi di Jakarta ya. Iya. Oh, belum tahu nih. Oke. Jadi ada ya di mobil, cuman kita masih terbatas juga. Oke Pak Andi dan Bu Maria, saya tertolong oleh infus. Saya long COVID menyerang memori, pasca infus 5 kali sudah hampir pulih. Terima kasih Pak Edi dan Imi. Sama-sama Bu Maria, sehat terus di Jogja. Kemudian Bu Siska Wijaya di Bali tadi bertanya lagi, ATS kapan dipasarkan? Oke, tunggu kabar selanjutnya ya Pak Edi ya. Segera Ya. Nanti kita akan sampaikan informasi. Segera kalau ada yang bantuin ya Mas Dewa ya. Oke, kita akan kabari selanjutnya ya Bu Siska ya. Pak Edi, mungkin ada closing statement untuk menutup acara kita malam hari ini. Tanpa terasa kangen-kangenan kita sudah 1,5 jam ini Pak Edi. Nggak kerasa. Nah, justru itu, saya hari ini merasa mendapatkan hal yang luar biasa dari teman-teman saya yang luar biasa di sini. Terima kasih Dr. Afin, terima kasih Pak Sugiono, terima kasih Bu Maria, Pak Stef, dan lain-lain tadi Mas Heri yang nggak bisa. Ini sungguh sebenarnya yang beruntung adalah hari ini saya. Ya terus terang teman-teman, masa-masa waktu landainya COVID itu membuat saya teralihkan. Kita juga karena ada program baru untuk ATS dan infus. Saya merasakan sesuatu yang luar biasa, tapi hari ini saya dicerahkan kembali bahwa disemangatkan kembali oleh teman-teman bahwa ada orang-orang yang memang membutuhkan hidroksi. Ya, dalam situasi ini membutuhkan hidroksi. Jadi ini akan membuat saya bisa berjanji untuk selalu mengedepankan, mempertahankan hidroksi apapun yang terjadi, meskipun keadaan tidak baik, penjualannya tidak baik, tapi kita akan pertahankan karena kita tahu banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, terima kasih banyak untuk malam ini mengenai Omikron. Jangan terlalu khawatir.
Kalau memang terpapar isolasi aja, pakai hidroksi, makan yang sehat, minum yang banyak, minum air putih yang banyak, ya. Kemudian ya minum antivirus. Saya pikir sejauh yang saya tahu belum ada satupun teman-teman saya yang menghubungi saya yang kena COVID, ya, yang memakai hidroksi, ya, berisolasi, nggak ada yang nggak sembuh, ya, nggak ada, sampai saat ini nggak ada, dan belum ada satupun yang sampai dirawat di rumah sakit, belum ada, ya. Kemudian belum ada satupun yang kena badai sitokin seperti Delta dulu. Jadi cukup mild, teman-teman. Kita harus tetap produktif, kita harus membiayai keluarga, kita harus membantu negara. Dengan kita tetap produktif, kita telah mempertahankan Indonesia tidak separah negara lain yang inflasinya gila-gilaan. Kawan. Karena apa? Karena ada kebijakan dari Presiden Jokowi yang tidak melockdown. Terbukti bahwa negara-negara yang sekarang melockdown ternyata kehabisan bahan makanan, kehabisan logistik, sehingga sekarang menjadi mahal sekali. Kita beruntung, kita harus terus dukung pemerintah, kita harus dukung Presiden Jokowi atas perhatiannya kepada kita, termasuk mengenai vaksin. Ya, akhirnya kita mesti vaksin booster juga, karena sudah disediakan oleh negara. Ya, kita tidak bertentangan dengan itu. Kita harus mendukung ini demi kita sendiri, demi keluarga kita, dan demi negara kita. Jadi tetap semangat. Omikron harus diwaspadai, tapi jangan ditakuti. Sehingga kita bisa produktif seperti biasanya untuk membantu keluarga dan negara kita. Gitu Mas Dewa. Tetap semangat semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi. Ya Mas Dewa. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Edi, luar biasa. Kita berjumpa nanti, kita kabari lagi kapan kita kangenan lagi. Dan tentu malam hari ini saya mohon dengan sangat, kalau bersedia silakan buka kamera, kita akan foto bersama. Ya. Kita akan foto bersama, jadi silakan buka kamera masing-masing. Kebersamaan kita ini harus kita dokumentasikan, ya. Untuk teman-teman Indonesia Belajar, Mbak Endah atau Dio mungkin bisa difoto. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Silakan dibuka kameranya. Saya akan foto 3 kali ya. 1, 2, 3. Yang pertama sebentar. Yang kedua. 1, 2, 3. Kita foto lagi yang ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Enda. Oke, terima kasih Mbak Enda. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Kita ketemu lagi kawan-kawan. Salam sehat. Bye-bye. Salam sehat. Salam sehat.